Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, still with me, Miss Santi. How are you doing there? I hope all of you are doing good. Now, we will learn about figurative language. Jadi hari ini kita akan belajar tentang figurative language. Majas ya. Okay, let's start from the definition first. What is figurative language? Figurative language itu a figure of speech used to create word pictures or image. Jadi sebenarnya sudah buku jelaskan pengertiannya ya pada previous material. Itu adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Then figurative language use figures of speech to be more effective, persuasive, and impactful. Jadi bahasa kiasan itu digunakan supaya lebih efektif, persuasif, dan lebih ada impactful, lebih ada dampaknya atau pengaruhnya. Itu adalah pengertian dari figurative language. Now, actually there are a lot of figurative language, ada banyak figurative language ya. But now we will only learn, kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 only. 6 contoh dari figurative language. Ada simile, metaphor, personification, hyperbole, and metonymy. Okay, let's start from the first one, simile. A simile is a figure of speech that makes a comparison showing similarities between two different things. Jadi simile itu figure of speech yang dimana itu membuat sebuah perbandingan yang menunjukkan persamaan antara dua hal yang berbeda. A simile draws a resemblance with the help of the words like or as. Jadi simile itu biasanya kita menggunakan kata like atau as yang dimana artinya itu seperti, sama, seperti itu ya, like sama as. Therefore, it is a direct comparison. Jadi dengan menggunakan kata itu menunjukkan perbandingan secara langsung. Contohnya, our soldiers are as brave as lions. Tentara-tentara kita itu sama pemberaninya seperti lion, singa. Ada kata as. Itu berarti keberanian tentara itu dibandingkan dengan keberanian singa. Itu yang disebut dengan simile. Her cheeks are red like a rose. Pipinya merah seperti mawar. Mawar itu kan warnanya merah ya. Maka dibandingkan dengan pipinya yang sedang merah. Yang kedua ini menggunakan kata like. Then the third one, he is as funny as a monkey. Dia sama lucunya dengan seekor monyet. Monyet itu kan lucu. Dia juga lucu. Maka dibandingkan menggunakan kata as. Itu adalah simile. Next, metaphor. Metaphor is a figure of speech that makes an implicit, implied, or hidden comparison between two things that are unrelated but which share some common characteristic. Jadi metafora itu adalah kiasan yang di mana perbandingannya itu tersirat atau tersembunyi antara dua hal yang tidak terkait tetapi memiliki beberapa karakteristik yang sama. In other words, a resemblance of two contradictory or different objects is made based on a single or some common characteristic. Dengan kata lain, kemiripan dua objek yang saling bertentangan atau berbeda itu dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa karakteristik yang umum. Now look at the example. The assignment was a breeze. Breeze itu kan hembusan angin ya. Maksudnya di situ bukan tugasnya itu adalah hembusan angin. Breeze di situ maksudnya adalah assignment. The assignment was not difficult. Jadi tugasnya itu tidak susah, tidak sulit.
Another example, contoh yang kedua, her voice is music to his ears. Suaranya, kalau kita terjemahkan secara harfiah itu kan, suaranya adalah musik untuk telinganya, bukan musik untuk telinganya. Maksudnya music to his ears itu adalah her voice makes him feel happy. Jadi suaranya itu membuatnya merasa senang. Lalu contoh yang lain ada, he is the apple of my eye. Maksudnya bukan dia adalah apel di mataku, tapi maksudnya adalah he is the one who love the most. Jadi dia adalah seseorang yang kalian suka, cintai. Yang terakhir ada, I feel so blue. Aku merasa biru, bukan maksudnya merasa biru ya. So blue di situ maksudnya adalah feel sad. Jadi merasa sangat sedih. Itu yang disebut dengan metaphor. Next, personification. Personification is a figure of speech in which a thing, an idea, or an animal is given human attributes. Jadi, personification itu adalah personifikasi ya, kalau in Indonesian language adalah a figure of speech, kiasan yang mana sebuah benda itu atau maksudnya selain human ya, selain makhluk manusia, itu diberi atribut yang mana atribut itu adalah atribut untuk manusia. The non-human objects are portrayed in such a way that we feel they have the ability to act like human beings. Jadi objek yang selain manusia itu tadi digambarkan sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan bertindak layaknya manusia. Look at the example, the wind whispered through dry grass. Angin berbisik melalui rumput-rumput kering. Whisper, berbisik itu kan seharusnya manusia kan yang melakukan itu. Tapi angin diberi atribut berbisik. Itu yang disebut dengan personifikasi, personification. Contoh yang lain, the flowers dance in the gentle breeze. Bunga dance, menari. Bunga menari juga seharusnya untuk manusia, tapi itu dikenakan untuk flowers, bunga. Itu juga personification. Terus yang terakhir itu contohnya ada the fires swallowed the entire forest. Api swallow itu kan menelan ya, menelan di situ kan maksudnya menghanguskan itu kan. Jadi itu juga contoh dari personifikasi. Oke. Next, ada hyperbole. Hyperbole derived from a Greek word meaning overcasting. Is a figure of speech that involves an exaggeration of ideas for the sake of emphasis. Jadi hiperbola ya, itu sebenarnya berasal dari kata Yunani yang artinya itu pengecualian berlebihan. Adalah kiasan yang melibatkan ide-ide yang berlebihan untuk penekanan. A hyperbole is an unreal exaggeration to emphasize the real situation. Jadi hiperbola itu adalah pernyataan berlebihan, exaggeration ya, berlebihan, yang tidak nyata, unreal, untuk menekankan situasi yang sebenarnya. Jadi untuk memberikan penekanan yang lebih, itu namanya hyperbole. Exaggeration intinya, berlebihan. Look at the example. Your suitcase weighs a ton. Tas koper kamu beratnya 1 ton. Kan ya nggak mungkin orang bawa koper 1 ton ya. Maksudnya kan sangat berat. Jadi dia menggunakan kata ton. Itu adalah contoh dari hiperbola. Lalu contoh yang lain ada, she is as heavy as an elephant. Dia beratnya seperti gajah. Kan ya nggak mungkin tuh orang beratnya sama dengan gajah. Itu juga berlebihan. Itu namanya juga hyperbole. Yang terakhir, I'm trying to solve a million issues these days. Saya mencoba untuk menyelesaikan jutaan masalah belakangan ini. Nggak mungkin kan orang bisa menyelesaikan jutaan masalah. Itu juga berlebihan. Itu adalah contoh dari hyperbole. Okay, the last is metonymy. Metonymy is a figure of speech that replaces the name of a thing with the name of something else with which it is closely associated.
Jadi metonim itu adalah kiasan yang menggantikan nama sesuatu dengan nama sesuatu yang lain yang kaitannya erat. We can come across examples of metonymy both from literature and in everyday life. Jadi kita bisa menemukan contoh metonimi itu baik dari literatur, literature, ataupun kehidupan sehari-hari. Contohnya, the robber will stay in the big house. Perampok akan menghuni itu. The big house itu bukan rumah besar maksudnya. Maksudnya the big house di situ adalah prison, jadi penjara ya. Itu adalah contoh dari metonim. Jadi yang sudah biasa kita gunakan, orang-orang tahu maksudnya itu apa, itu namanya metonim. Contoh yang lain ada let me give you a hand. Give you a hand, bukannya memberikan kamu sebuah tangan. A hand di situ tangan maksudnya adalah help, bantuan. Contoh yang lain ada lend me your ears. Bukan meminjam telinganya ya. Ears itu kan telinga, bukan, tapi maksudnya di situ adalah it means to give someone their attention. Jadi maksudnya minta attention, perhatian. Itu yang disebut dengan metonymy. Oke, that's all about figurative language. Sebenarnya masih banyak ya figurative language selain itu. I only explain some of them, hanya beberapa saja. If you have any question, you can ask me. Thank you for the attention. Goodbye and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.